Shalom dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Tiar Deswita Lalo dengan NIRM 3020218502. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai teori-teori dalam komunikasi organisasi. Komunikasi dalam organisasi, dalam bahasa Inggris, komunikasi berarti common, yang berarti sama. Berkomunikasi berarti kita sedang berusaha untuk mencapai kesamaan makna, atau dengan ungkapan yang lain, melalui komunikasi kita mencoba berbagi informasi, gagasan, dan sikap kita dengan partisipasi orang lain. Kemudian Wynot dan Fowles mengemukakan definisi komunikasi organisasi dari dua perspektif yang berbeda. Yang pertama, perspektif tradisional yang mendefinisikan komunikasi organisasi sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unsur-unsur komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi. Kemudian yang kedua, perspektif interpretatif yang memaknai komunikasi organisasi sebagai proses penciptaan makna atau interaksi yang merupakan organisasi. Kemudian kita lanjut dalam pendekatan dalam komunikasi. Pendekatan ini meliputi struktur dan fungsi organisasi, hubungan manusiawi, komunikasi sebagai proses pengorganisasian, serta pendekatan organisasi sebagai kultur. Kemudian konsep budaya dan perubahannya. Di dalam bagian ini membahas mengenai konsep budaya organisasi, kemudian budaya organisasi sebagai pembentukan pemahaman dan juga analisis budaya. Lanjut kita ke klasifikasi teori komunikasi. Komunikasi organisasi dalam perspektif objektif dan negatif, yaitu komunikasi organisasi dalam perspektif objektif. Perspektif ini memiliki asumsi, misalnya menyebut tempat unsur kunci teori organisasi klasik, yaitu pembagian kerja hierarki, proses fungsional struktur, dan pengawasan yang ketat. Hubungan organisasi dengan manusia, di mana pengaturan perilaku manusia didasarkan pada asumsi yang negatif tentang manusia. Kemudian komunikasi organisasi dalam perspektif subjektif, di mana perspektif ini memiliki pandangan atau asumsi tersendiri tentang organisasi, di mana organisasi tidak lagi dipandang sebagai suatu sistem yang kaku, namun diklaim sebagai suatu institusi yang memiliki aturan dan mekanisme kerja yang merupakan hasil dan produk kolektif anggota organisasi lewat proses interaksi dan kesepakatan. Kemudian teori-teori dalam komunikasi organisasi. Yang pertama itu Wake Theory of Organization. Wake memandang pengorganisasian sebagai proses evolusioner yang bersandar pada sebuah rangkaian 3 proses, yaitu penentuan, seleksi, dan penyimpanan. Pembahasan dari teori Wake yaitu lingkungan, ketidakjelasan, penentuan, seleksi, penyimpanan, masalah pemilihan, siklus perilaku, dan aturan-aturan berkumpul yang semuanya memberi kontribusi pada pengurangan ketidakjelasan. Perspektif ini fokus pada lingkungan di luar organisasi yang akan menentukan peluang atau gagasan dan hambatan, standar ukuran, dan sumber daya yang penting bagi individu organisasi. Kemudian structuration theory. Struktur organisasi diciptakan ketika sekelompok orang saling berkomunikasi melalui saluran tertentu. Komunikasi kemudian terjadi dalam 3 tempat atau pusat dari strukturasi, yaitu konsepsi yang meliputi seluruh bagian dari kehidupan organisasi, di mana orang-orang membuat berbagai keputusan dan pilihan. Kemudian implementasi, kodifikasi formal dan pemberitahuan mengenai berbagai keputusan dan pilihan. Yang ketiga, penerimaan, ketika para anggota kelompok bertindak dengan menyesuaikan diri kepada keputusan-keputusan organisasi. Kemudian organizational culture theory merupakan cara untuk mendefinisikan budaya organisasi adalah dengan menganggap organisasi itu sebagai terbuat dari benda atau artefak-artefak budaya, kisah-kisah, dan juga ritual. Bila organisasi dianggap sebagai suatu pembentukan pemahaman, maka budaya organisasi ini didefinisikan melalui proses-proses pembentukan pemahaman dan perilaku simbolik menjadi fokus perhatian. Mendengar apa saja yang dilakukan orang-orang menjadi sesuatu yang perlu agar dapat melihat apa makna pengalaman mereka. Organisasi adalah perilaku simbolik dan eksistensinya bergantung pada makna bersama dengan penafsiran yang diperoleh melalui interaksi manusia.
Mengetahui budaya organisasi berarti mengetahui apa yang mungkin diperoleh dari budaya tersebut bagi para anggotanya. Kemudian yang keempat, Organizational Information Theory merupakan sudut pandang dari komunikasi yang menganggap bahwa organisasi sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Dalam komunikasi organisasi terdapat berbagai informasi yang perlu diproses untuk mencapai tujuan organisasi. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi yaitu fungsi informatif di mana organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Yang kedua, fungsi integratif di mana setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Kemudian teori informasi yang dikemukakan Shannon dan Weaver banyak menuai kritik. Salah satunya ia tidak menjelaskan konsep umpan balik dalam model teorinya. Padahal konsep ini sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan komunikasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu teori integratif dalam komunikasi organisasi. Suatu pandangan kolaboratif, teori ini juga dipandang sebagai teori sistem dalam komunikasi organisasi. Berangkat dari kerangka pikir klasik yang dimukakan oleh Weber mengenai struktur dan fungsi organisasi, teori-teori sistem yang lain dikemukakan oleh Chester Bernard, Don Jalkets, dan Robert Kahn, Herbert Simon, dan James March dianggap telah memberikan semacam otot dan daging bagi kerangka yang telah disusun oleh Max Weber. Teori di sistem yang mereka kemukakan telah memberikan lebih banyak substansi, kompleksitas, dan rehabilitas mengenai organisasi daripada yang dilakukan oleh aliran klasik. Sekian video hari ini, kiranya dapat bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore, Shalom.